Shalom saudara-saudara, selamat datang dalam program Truth Matters, kebenaran itu penting. Tagline dari program ini adalah The Truth will set you free. Kenapa The Truth will set you free? Karena ketika Anda dan saya percaya pada kebenaran yang sejati, maka kita pasti akan memiliki kebebasan yang sejati pula. Pada episode yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang standar dari kebenaran. Apakah standar yang Anda gunakan ketika Anda menentukan suatu hal itu benar di dalam hidup ini? Mayoritas orang secara sadar maupun tidak sadar menggunakan 4 aspek ini sebagai standar kebenaran. Aspek yang pertama adalah aspek sosiologis. Kata orang tuaku sih seperti itu, jadi pasti hal tersebut benar. Atau teman-temanku juga melakukan hal tersebut kok. Jadi ya nggak ada salahnya dong mereka melakukannya dan tidak ada masalah sama sekali yang ditimbulkan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah aspek sosiologis ini bisa kita jadikan standar kebenaran dalam hidup ini? Jawabannya tentu tidak. Karena orang tua kita bisa salah, teman-teman kita bisa salah. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, itu harus diuji terlebih dahulu apakah benar atau tidak. Lalu aspek yang kedua adalah aspek psikologis. Kalau aku merasa nyaman dengan melakukan hal ini, berarti hal ini adalah hal yang benar yang harus aku lakukan. Atau kalau aku tidak merasakan rasa bersalah sama sekali, aku damai-damai saja, berarti hal ini adalah hal yang benar dan aku harus melakukannya. Tapi pertanyaannya sekali lagi, apakah aspek psikologis ini bisa dijadikan standar kebenaran di dalam hidup ini? Saudara-saudara, kalau misalnya Anda menggunakan narkoba dan Anda merasa nyaman dengan hal tersebut, apakah perasaan nyaman itu membuat tindakan mengkonsumsi narkoba jadi suatu hal yang benar? Tentu jawabannya adalah tidak. Jadi aspek psikologis ini pun tidak bisa dijadikan standar kebenaran di dalam hidup ini. Lalu aspek yang ketiga adalah aspek religius. Kata pendetaku ya seperti ini, jadi ya aku percaya hal ini adalah hal yang benar. Atau gereja-gereja lo juga melakukan hal tersebut dan tidak ada masalah sama sekali, bahkan kelihatannya mereka menjadi lebih baik. Jadi hal tersebut pasti adalah hal yang benar. Tetapi apakah aspek religius ini juga bisa dijadikan standar kebenaran? Jawabannya tidak. Karena pendeta bisa saja salah, pendeta juga manusia. Gereja, keputusan-keputusan gereja juga bisa saja salah karena diisi oleh manusia-manusia yang bisa berbuat salah. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, itu harus diuji terlebih dahulu. Lalu aspek yang keempat adalah aspek filosofis. Standar kebenarannya bukan kata orang tuaku, kata teman-temanku, atau perasaan nyaman, atau kata pendetaku, bukan itu. Tapi standar kebenarannya adalah apakah hal tersebut masuk akal. Apakah hal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang ada dan dapat memberikan penjelasan yang terbaik dari semua data yang ada. Saudara-saudara, dari 4 aspek ini, aspek filosofis adalah aspek yang terbaik yang harus Anda dan saya gunakan kalau kita ingin menemukan kebenaran yang sejati di dalam hidup ini. Jadi jangan asal percaya saja ketika seseorang mengatakan hal ini benar, hal itu salah. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan sampai kebenaran yang kita percayai sampai sekarang ini ternyata pada akhirnya hanyalah sebuah kebohongan. Karena kebohongan itu hanya akan mencelakakan diri kita. Kebohongan hanya akan menyakiti diri kita saja. Maka dari itu, ujilah segala sesuatu, jangan asal percaya saja. Percayailah hanya apa yang benar di dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai kekristenan atau kerohanian Kristen, silakan DM kami di IG Elion Galaxy.